Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memberikan video tutorial bagaimana cara mengerjakan contoh soal dari materi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Rahman Firman Asuna, NIM A0141923. Jadi materi yang akan saya bawakan itu adalah notasi penjumlahan atau bisa disebut dengan notasi sigma. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yusuf. Saya dari semester 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang main median modus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Nasimpala, Prodi Sistem Informasi, semester 4 kelas B. Di sini saya akan membawakan materi tentang standar deviasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Tasir akan membawakan materi kelima, yaitu persentase wakil dan nisbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Setio Raharjo, mahasiswa program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Firman Asuna. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan notasi penjumlahan atau soal dari notasi penjumlahan. Kemudian akan menjelaskan secara singkat apa itu notasi penjumlahan. Oke, next. Oke, sebelum saya akan memberikan contoh soalnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu notasi sigma atau notasi penjumlahan. Ini adalah lambang notasi sigma yang ini. Notasi sigma yang ditulis dengan lambang sigma adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum yang artinya jumlah. Okay. Tujuan dari penggunaan notasi sigma adalah untuk meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit yang terdiri dari suku-suku atau deret tertentu. Dalam kata lain, notasi sigma ini memiliki fungsi mempermudah dalam menulis penghitungan suatu penjumlahan yang panjang. Jadi ini sifatnya meringkas. Okay, next. Jadi cara membaca notasi sigma. Di sini ada AK. AK ini dia sebagai fungsi dan formula. Ini K ini sebagai formulanya dan A adalah fungsinya. Kemudian ada satu ini adalah batas bawah, angka pertama untuk memulai penjumlahan. Kemudian ada K, indeks penjumlahan. Indeks yang akan dimasukkan sebagai variabel dalam fungsi. Kemudian ada simbol sigma, ini yang di tengah ini. Ini adalah simbol sigmanya. Kemudian ada 5. 5 ini dia sebagai batas atas, angka terakhir yang harus dicapai. Jadi cara membacanya AK K sama dengan 1 sampai dengan 5. Next. Ini adalah rumus dari notasi sigma. Ada beberapa macam rumus, tapi saya hanya memakai satu rumus saja. Rumus U1 tambah U2 tambah U3
sampai dengan UN sama dengan sigma NI sama dengan 1 UI. Nah, dengan I sama dengan I ini adalah indeks penjumlahan. 1 sama dengan batas bawah penjumlahan. N batas bawah penjumlahan 1, 2, 3 ini sampai dengan N wilayah penjumlahan. Nah, sehingga bisa dibaca penjumlahan suku UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan IN. Oke, next. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ada soal nomor 1 atau soal 1. Di sini nyatakan bentuk notasi sigma dari 2N tambah 1. N sama dengan 2 sampai dengan 6 dalam bentuk deret. Jadi di sini yang diminta dalam bentuk deret, bukan hasilnya. Ke pembahasan. Nah, cara menjawab soal ini, N ini diganti dengan 2, 3, 4, 5, 6 sehingga hasilnya sebagai berikut. Ini adalah hasilnya. Nah, kenapa digantikan N 2, 3, 4, 5, 6? Karena N ini sampai dengan 6. Kita memakai rumus yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Jadi di sini kenapa 2 kali 2 tambah 1? Karena ini N ini digantikan dengan angka 2. Ini kan sudah disebutkan N sama dengan 2. Jadi di sini kita gantikan dengan 2. 2 kali 2 tambah 1. Begitupun seterusnya sampai dengan nilai 6. Nah, ini sampai dengan 6, ya kan? Jadi kita jumlahkan, ini adalah hasilnya. 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 12. Jadi itulah jawaban dari soal nomor 1. Kemudian ada soal nomor 2. Nyatakan bentuk notasi sigma N pangkat 2 kurang 1, N sama dengan 1 sampai dengan 5 dalam bentuk deret. Jadi seperti soal nomor 1 ini. Tapi bedanya di sini adalah kurang. Jadi 1 pangkat 2, kenapa ini dipangkatkan 2? Karena N pangkat 2. Dan kenapa ini hasilnya 1? Karena N ini sama dengan 1. Jadi sudah digantikan dengan angka 1. Sampai dengan seterusnya sampai dengan angka 5. Nah, ini kan batas atasnya ini 5. Jadi sampai dengan 5 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah seperti di bawah ini. 0 tambah 3 tambah 8 tambah 15 tambah 24. Jadi itulah hasilnya. Oke, next. Oke, terima kasih. Jadi itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang jelas, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yusuf. Saya dari program studi sistem informasi semester 4. Saya dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang MEAN median modus. Yang pertama, MEAN. Nah, MEAN adalah menghitung nilai rata-rata dari data tunggal atau data kelompok. Nah, dan ini rumus data tunggalnya yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. Di sini ada keterangannya. Untuk X bar itu yaitu nilai rata-rata, kemudian XI nilai data ke I, kemudian N banyaknya data, dan ini untuk rumus data berkelompok yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Nah, di sini
X bar itu nilai rata-rata, XI nilai tengah kelompok data ke I, FI merupakan frekuensi kelompok data ke I. Dan ini untuk contoh yang pertama yaitu data tunggal. Di sini kita bisa lihat ada soal yaitu diberikan data 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini disuruh tentukan nilai rata-rata dari data di atas. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, yaitu jumlahkan datanya kemudian dibagi dengan datanya. Dengan rumus begini, X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X seterusnya kemudian per N. Nah, di sini sehingga X bar sama dengan 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 per 6. Nah, kenapa 6? Karena datanya ada 6. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya 6. Kemudian dijumlahkan untuk X-nya, kemudian dibagi dengan N. Dan hasilnya 7,67. Kemudian kita lanjut ke data berkelompok. Nah, dari soal di sini ada beberapa siswa di kelas itu yang memiliki yang nilainya lebih dari rata-rata. Dan ini untuk nilainya, kemudian ini frekuensinya. Nah, kemudian kita masuk pada penyelesaiannya. Nah, di sini kita cari dulu rata-rata pakai rumus data tunggal berkelompok. Nah, di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma Fn titik atau kali Xn per sigma F. Nah, di sini kita kalikan dulu untuk nilainya, kemudian kita bagi dengan frekuensi yang ini, yaitu 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Nah, kemudian kita jumlahkan, kita bagi. Nah, ini hasil dari datanya kemudian dibagi dengan frekuensi. Hasilnya 6,625. Jadi, nilai di atas adalah 7 sampai 10 sebanyak 21 siswa. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu median. Maksud saya median. Nah, median di sini merupakan datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tetapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar. Nah, pada pembahasan median, kita juga harus memperhatikan datanya yang ganjil atau genap. Nah, untuk mencari median, kita punya langkah-langkah. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang kedua, posisi median atau X. X yaitu untuk jumlah pengamatan genap. Nah, ini untuk rumusnya. Kemudian posisi median untuk ganjil begini, rata-rata. Kemudian N per 2. Kemudian N per 2 per 1. Nah, kita masuk pada contohnya. Di sini contoh 1. Nah, median dari data misalnya 7, 8, 8, 9, 4, 3, 5, 6, 5. Nah, untuk menyelesaikannya, kita urutkan dulu dari yang terkecil. Nah, jadi setelah kita urutkan, maka kita akan bisa langsung melihat median dari data ini. Berarti mediannya adalah 6, karena 6 yang berada di tengah-tengah. Kemudian kita masuk pada contoh yang kedua. Misalnya panjang 6 buah tali yang diambil secara acak adalah 5, 7, 8, 10, 11, 12 meter. Nah, mediannya kita menggunakan rumus X bar sama dengan 8 tambah 10. Nah, kenapa 8? Karena 8 merupakan nilai tengahnya, karena ini nilai genap, jadi kita ambil 2,
kemudian ditambahkan, kemudian dibagi 2. Jadi mediannya 9. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu modus. Nah, modus di sini merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu data hasil penelitian. Misalnya, contoh soalnya begini. Nilai dari siswa kelas A adalah 2, 3, 5, 6, 2, 4, 2. Nah, jadi modusnya adalah 2. Mengapa 2? Karena angka 2 yang sering muncul. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa angka 2 sudah 3 kali muncul, jadi modusnya adalah 2. Kemudian tinggi, contoh yang kedua, tinggi masing-masing siswa adalah 70, 80, 90, 100, 70, 90 cm. Jadi modusnya di sini adalah 70 dan 90. Nah, kenapa ada 2? Karena 70 dan 90 muncul 2 kali. Kemudian yang ketiga, misalnya berat badan dari masing-masing siswa adalah 50, 35, 40, 45. Jadi data ini tidak memiliki nilai modusnya karena sama-sama satu, maksudnya tidak ada yang lebih atau tidak ada yang sama yang berulang kali muncul. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan mean, median, modus. Untuk mean, yang pertama rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Kemudian mudah dihitung. Selanjutnya memanfaatkan semua informasi yang tersedia. Tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Kemudian untuk median dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif, tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Kemudian sebagai penduga nilai tengah lebih stabil pada median. Kemudian yang ketiga modus, yaitu yang pertama tidak memerlukan perhitungan karena hanya menentukan. Kemudian dapat digunakan untuk data kualitatif dan kuantitatif. Tidak ada artinya untuk jumlah data sedikit, paling sedikit dipergunakan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Nasimpala. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika, yaitu standar deviasi. Yang pertama itu ada pengertian standar deviasi. Standar deviasi disebut juga simpangan baku. Standar deviasi adalah statistik yang mengukur penyebaran kumpulan data relatif terhadap rata-rata dan dihitung sebagai akar kuadrat dari varians. Simpangan baku dihitung sebagai akar kuadrat dari varian dengan menentukan simpangan setiap titik data relatif terhadap rata-rata. Baik, next. Selanjutnya ada standar deviasi data tunggal. Ini ada rumus. S sama dengan akar sigma sama dengan XI kurang X bar kuadrat per N. Di mana XI sama dengan data KI, X bar sama dengan mean atau rata-rata, N sama dengan banyak data. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan standar deviasi dari data tunggal berikut: 5, 9, 7, 6, 7, 8, 12, dan 10. Pertama kita masuk ke pembahasan. Jadi ini rumus yang akan kita gunakan. Langkah pertama kita tentukan nilai N atau banyaknya data. Kita hitung dari nilai dari data tunggal ini, yaitu 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi total data yang ada yaitu 8. Selanjutnya kita tentukan X bar atau rata-ratanya dengan cara yaitu menjumlahkan semua data yang dibagi dengan nilai N. Di
Di sini kita peroleh jumlah data. Ini semua kita tambahkan, hasilnya menjadi 64. Ini nilai N kita turun. Terus 64 ini 64 per 8 ini kita bahagi. Hasilnya menjadi 8. Setelah memperoleh nilai N dan X bar, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam rumus. S sama dengan akar. Dari sini kita ganti dengan data pertama yaitu 5. Kemudian dikurangi dengan 8 ini. Kuadrat tambah data kedua yaitu 9. Kita kurangi dengan 8 ini kuadrat. Begitu juga dengan data-data berikutnya. Baik, next. Jadi S sama dengan akar 5 dikurangi 8 sama dengan min 3. Kuadrat ditambah kuadrat ditambah 9 kurangi 8 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Begitu juga dengan selanjutnya. Kita tambahkan terus ini hasilnya. Next. Selanjutnya S sama dengan akar dari min 3 kuadrat yaitu 9. Akar 3 kuadrat yaitu yang dimaksud dengan min 3. Dikali dengan min 3 sama dengan 9. Karena min dikali min menghasilkan positif, maka diperoleh dengan hasil positif yaitu 9. Begitu juga dengan ini. Hasilnya ini. Terus next. Hasilnya yaitu S sama dengan akar 36 per 8. Akar 36 per 8 tidak dapat dibagi habis. Sehingganya di sini kita perkecil menjadi akar 9 per 2. Ini diperoleh dari 36 dibagi dengan 4. Begitu juga dengan 8. Kita bagi dengan 4 dapat 2. Bentuk seperti ini kita dapat bagi menjadi akar 9 per akar 2. Karena penyebutnya di sini akar, maka ini tidak rasional. Oleh karena itu, kita rasionalkan dulu dengan dikali akar 2 per 2 akar 2. Akar 2 ini diperoleh dari penyebutnya. Jadi, akar 9 dikali dengan akar 2 hasilnya akar 3 akar 2. Hasilnya 3 akar 2 per akar 2 dikalikan dengan akar 2 sama dengan akar 4. Karena akar 4 adalah 2, maka diperoleh yaitu 3 akar per 2 dengan penulisan seperti ini. 3 per 2 akar 2. Selanjutnya kita masuk kepada standar deviasi data kelompok. Next, sini ada rumus S sama dengan akar sigma Fi dalam kurung Xi kurang X bar kuadrat per N. Di mana Fi ini sama dengan frekuensi kelas Ki. Yang kedua itu ada Xi sama dengan nilai tengah kelas Ki. Yang selanjutnya ada X bar sama dengan min atau rata-rata. Selanjutnya ada N sama dengan banyak data. Baik, next. Kita masuk pada contoh soal, yaitu hitunglah simpangan baku dari data berikut. Di sini ada interval dan frekuensi. Data pertama interval itu ada 63 sampai 67, frekuensinya 2. Data interval selanjutnya ada 68 sampai 72, frekuensinya 8. Data berikutnya yaitu 73 sampai 77, frekuensinya 6. Data berikutnya 78 sampai 82, frekuensinya 4. Data selanjutnya ada 83 sampai 87, frekuensinya 4. Data terakhir yaitu ada 88 sampai 92,
frekuensinya 2. Jadi jumlah dari frekuensi adalah 20. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Diketahui pada soal hanya terdapat 2 tabel, yaitu tabel interval dan tabel frekuensi. Rumus yang akan kita gunakan untuk mencari standar deviasi data kelompok yang ini. Nah, dalam rumus ini terdapat N. Jadi, terlebih dahulu kita mencari N-nya dulu. Di sini diketahui N sama dengan 20. Nilai N-nya yaitu didapat dari sini. Selanjutnya, di rumus terdapat nilai X bar. Jadi, kita harus mencari X besarnya terlebih dahulu. Dengan rumus sigma Fi dikali Xi per N. Untuk mencari X bar, ini kita tambahkan lagi satu kolom untuk mempermudah. Di kolom Fi dikali Xi ini artinya kita mengalihkan antara tabel Fi ini dengan tabel Xi ini. Seperti ini, 2 kali 65 sama dengan 138. Selanjutnya, 8 kali 70 sama dengan 210. Kemudian, 6 kali 75 sama dengan 450. Selanjutnya, 4 kali 80 sama dengan 320. Selanjutnya 4 kali 85 sama dengan 340. Selanjutnya 1 kali 90 sama dengan 90. Setelah semuanya telah dikalikan, kemudian kita jumlahkan hasilnya. Ini merupakan sigma Fi dikali Xi yang kita cari untuk mendapat nilai rata-rata. Jadi, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus X bar. Kemudian dibagikan dengan jumlah N-nya. Sehingga menghasilkan X bar sama dengan 77. Langkah selanjutnya, pada rumus terdapat sigma Fi dikali dengan dalam kurung Xi X bar kuadrat. Oleh karena itu, di sini kita tambahkan 3 tabel lagi, di mana pertama mencari Xi kurang X bar. Kemudian hasil dari X kurang X bar kita kuadratkan. Selanjutnya, hasil dari tabel ini kita kalikan dengan frekuensinya atau Fi. Nah, untuk nilai Xi kurang X bar itu didapatkan dari nilai X yang ada di sini kita kurangi dengan X bar yang telah kita dapatkan sebelumnya. Sehingga di sini yang pertama 65 kita kurangkan dengan 77. Hasilnya menjadi 12 pada tabel berikutnya. Menjadi min 12 pada tabel berikutnya. Min 12 ini kita kuadratkan sehingga mendapatkan hasil 144. Kemudian hasil yang ini kita kalikan dengan frekuensinya, yaitu 2. Sehingganya hasil menjadi 288. Nah, sama seperti frekuensi berikutnya. Hasil dari tabel ini kita totalkan semuanya, hasilnya yaitu 920. Nilai 920 ini akan menjadi nilai dari sigma Fi dikali dalam kurung X bar kuadrat. Nah, langsung saja nilai itu kita masukkan pada rumus sehingga menjadi S sama dengan akar 920 per 20. Sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu S sama dengan akar 46. 46 ini didapatkan dari 920 bagi 20. Baik, terima kasih. Itulah presentasi tentang standar deviasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Atasnya. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika yaitu tentang persentil, kuantil, dan desio. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dari persentil, kuantil, dan desio. Di sini persentil, kuantil, dan desio merupakan cara membagi data menjadi hal banyak, di mana persentil adalah membagi data menjadi 100 hal banyak. Kuantil adalah membagi data menjadi 4 hal banyak. Desio adalah membagi data menjadi 10 hal banyak. Nah, data yang dibagi hal banyak dibatasi semua nilai pada kuantil. 4 data yang dibagi menjadi hal banyak dibatasi 2 nilai kuantil, yaitu kuantil atas, kuantil bawah, dan kuantil bawah. Rumus kuantil, desio, dan persentil dipakai untuk menentukan nilai yang menjadi batas tersebut. Tujuan dengan desio dan persentil tidak dapat disahkan kalau banyak dibatasi oleh masing-masing nilai desio atau persentil. Kuantil membagi data jadi 4 bagian hal banyak, sehingga terdapat 2 nilai kuantil. Pada desio, data dibagi menjadi 10 hal banyak, kedua ada 9 nilai desio. Namun, pada persentil data dibagi menjadi 100 hal banyak, sehingga terdapat 99 nilai persentil. Setelah dari pengertian, kita masuk ke persentil. Nah, persentil data uang. Di sini ada letak di sini ada letak data uang. Nah, ini rumusnya sama dengan I dalam kurung N tambah 1 bagi 100. Nah, di sini P adalah persentil. Lihat, P, I. N adalah banyak data. Nah, ini adalah rumus dari persentil data uang. Nah, kemudian ke persentil data berkelompok. Nah, di sini ada P, I sama dengan PB dalam kurung 100 I 14, jadi ini persentil data berkelompok. PI sama dengan PB tambah dalam kurung I bahagi 100 N kurang F A. Ini dibahagi FI bahagi dengan P. Nah, keterangannya di sini N ini adalah jumlah keseluruhan frekuensi. Kemudian PB adalah titik bawah elah persentil. Kemudian I di sini bilangan bulat yang kurang dari 100, tentunya 1 sampai 99, tidak boleh lewat dari 100, hanya di bawah 100. Kemudian P yang ini itu panjang elah interval. Kemudian F, I itu frekuensi elah persentil. Nah, FK yang ini itu jumlah elah frekuensi. Artinya ini contoh soal dari persentil. Nah, persentil uang. Ini soalnya diketahui kedua dari data 9, 11, 10, sampai 4. Dan ini diperintahkan untuk tentukan persentil E50 dan persentil E85. Penyelesaiannya pertama urutan data tersebut, maka hasilnya adalah 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi data yang ada di sini, yang ini kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan seperti ini.
Jadi urutannya 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dari yang kecil sampai yang terbesar. Setelah kita urutkan, jadi kita gunakan rumus persentil yang uang. Jadi yang ini, yang rumus yang ini. Kemudian letak nilai persentil 50, diurutkan data ke 50. 50, 10 tambah 1, bahagia 100, sama dengan 5,5. Dan ini P50 tambah dengan X5 tambah 0,5 dalam kurung X6 kurang X5. Jadi sama dengan 7 tambah 0,5 dalam kurung 7 kurang 7 sama dengan 7. Jadi persentil 50 adalah 7. Setelah kita menghitung keseluruhan data ini, jadi hasilnya adalah 7. Kemudian letak nilai persentil ke 85, diurutkan data ke 85. Dalam kurung 10 tambah 7, bahagia 100. Sama dengan juga 120 bahagia 100 sama dengan 9,25. Jadi menghitung nilai persentil 85 itu sama dengan menghitung nilai persentil 50. Jadi rumusnya sama. Kemudian lanjut, ini ada kuartil data tunggal. Nah, kuartil data tunggal ini rumusnya itu letak I sama dengan IN tambah 1 bahagia 4. Nah, caranya I adalah kuartil I. Dan itu kita bisa isi dengan tentunya I40. Jadi itu adalah nilai atau data tunggal dan kuartil. Kemudian N. Nah, banyak data. Ini adalah banyak data. Kemudian kita ke kuartil data kelompok. Ada I sama dengan TB tambah P. Dalam kurung I kali N bahagia 4 kurang F bahagia F. Ini keterangannya itu I tadi adalah kuartil I. TB adalah I bawah kelas kuartil. P adalah panjang kelas. Ini adalah panjang kelas. N adalah banyak data. F adalah frekuensi kelas kuartil. Nah, F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kita lanjut. Ini contoh kuartil. Nah, ini saya mengambil contoh yaitu contoh kuartil data tunggal. Nah, dia soalnya yaitu diperintahkan untuk menentukan I1, I2, I3 dari data 7, 5, 5, 9, 4, 8, 10, 2, 7, 6, 8, 7, 2, 9. Nah, seperti di persentil tadi, tentu kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi setelah kita urutkan data ini, data yang terurut akan menjadi seperti ini, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kemudian nilai 1, 2. Nah, ini N-nya ada 17. 17 ini dari mana? Dari jumlah data yang kita hitung. Ini ada 17 data. Nah, kemudian letak I1 tambah dengan 1 dalam kurung 17 tambah 1 bahagia 4 tambah dengan 18 kan 4 tambah dengan 4,5. Kemudian dari mana I1 ini kita ambil dari sini. I1, kemudian 1 ini kita yang ini kita jumlahkan dengan 17 tambah 1, 17 yang ini. Kemudian ini 18 bahagia 4 tambah dengan 4,5. Nah, kemudian dari I1 ini tambah dengan X4.
tambah 0,5 X 5 tambah X 4, jadi 3,05, 64,2. Jadi inilah hasil dari perhitungan I1. Ini itu adalah cara pengerjaan I1. Kemudian letak I2. Nah, ini ada perhitungan yang letak I2 mungkin sama dengan letak I2, letak I3 sama dengan perhitungan dari letak I1. Jadi sama saja. Nah, coba lihat lagi ya. Kemudian selanjutnya nihil. Nah, nihil letak tunggal dan ada nihil letak kelompok. Dan sini nihil letak tunggal itu dilihat rumusnya seperti ini. N1 ini rumusnya. N1 ini 60N tambah 1 bahagi 10. Nah, namanya N1 adalah nihil E kurang I. Dimana I-nya dan isi dengan angka apapun. Nah, N sini adalah banyak data, dan N ini adalah banyak data. Kemudian di sini data kelompok. Nah, D1 sama dengan PB plus tambah P ini kali N bahagi 10 kurang F bahagi F. I kali N F 10 kurang F plus F. Sedangkan D1 adalah nihil PI adalah PI bawah kelas kuartil. Nah, P adalah panjang kelas. N adalah banyak data. F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Dan F kecil ini adalah frekuensi kelas kuartil. Mungkin ini ada rumus dari nihil letak kelompok. Kemudian itu soal dari nihil. Ini ada nihil letak kelompok. Saya hanya mengambil satu contoh yaitu dari nihil letak tunggal. Pertama, kita dikerjakan untuk menentukan nilai E8 dari data 6, 2, 8, 9, 5, 9 tulisnya. Nah, jawab ini ini 16, terlihat 16 dari mana 16? Dari jumlah keseluruhan data ada 16 data. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi data yang terkecil adalah 3, kemudian data yang terbesar adalah 9. Kemudian letak di 8. Di 8 ini sama dengan 8, dimana 8 ini dari nihil 8 ini. Kemudian ini 8 sama dengan 8 dalam kurung 16 tambah 1 per 10. Nah, dari 10 sama dengan 12,6. Ini adalah hasil dari perhitungan yang ini. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita hitung. Jadi di 8 ini X 13 tambah 0,6 dalam kurung X 14 kurang X 13. Jadi 8 ini ditambah dengan 0,6 dalam kurung 9,8. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah perhitungan cara menghitung nihil letak tunggal, yaitu nihil 8. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai materi dari persentil, kuartil, dan nihil. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagus Setio Raharjo, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi frekuensi dalam perkuliahan statistik atau statistika. Nah, sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang distribusi frekuensi itu apa, nah, kita ke pendahuluannya dulu. Nah, pada saat ini kita dihadapkan pada sekumpulan data yang banyak. Nah, seringkali kita mesti harus mengatur dan merangkum data tersebut dengan membuat tabel yang berisi nilai data yang mungkin berbeda. Dalam hal ini baik secara individu atau berdasarkan pengelompokan. Nah, bersamaan dengan frekuensi yang sesuai yang mewakili beberapa kali nilai-nilai tersebut terjadi. Nah, pengertian dari distribusi frekuensi sendiri itu adalah susunan data yang menurut kelas-kelas interval tertentu dalam sebuah daftar. Nah, terdapat juga manfaatnya untuk mempermudah kita memahami kondisi suatu informasi seperti investor yang ingin membeli saham. Nah, untuk menentukan distribusi frekuensi maka dilakukan langkah-langkahnya seperti berikut. Nah, langkah-langkah membuat distribusi frekuensi itu ada beberapa langkah. Yang pertama ada mengumpulkan datanya. Nah, datanya yang di sini adalah seperti wawancara atau pengamatan atau observasi, terus angket atau kuesioner, dan terakhir adalah dokumentasi tercetak, tergambar atau terekam. Nah, langkah yang kedua adalah menghitung range. Nah, untuk menghitung range maka data tersebut sebaiknya harus diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar atau sebaliknya. Nah, langkah yang ketiga adalah membuat kategori kelas. Nah, dalam hal ini di sini jumlah kelas itu rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana K keterangannya adalah di mana K sama dengan jumlah kelas. Artinya kelas data-data tadi dibagi dalam jumlah kelas. Nah, N-nya itu apa? N-nya di sini adalah sama dengan jumlah datanya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat interval kelas. Nah, interval kelas sendiri itu ada rumusannya. Interval kelas sama dengan nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah dibagi dengan jumlah kelasnya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan atau pengurutan setiap kelas. Nah, di sini ada contoh kasus atau contoh soal adalah diberikan data mentah tentang upah harian lepas dalam ribuan rupiah. Nah, buatkan distribusi frekuensinya. Di sini ada salah satu data mentah yang kita akan hitung upah harian para pekerja lepas. Ini misalnya saya sebagai karyawan ya, misalnya bos saya atau atasan saya memberikan sebuah data mentah, tabel adalah tentang upah harian para pekerja buruh atau
buruh pabrik misalnya. Nah, di sini ada data mentahnya, di sini ada tabel macam-macam ya. Ada angka berbagai macam. Nah, di sini ini kan datanya belum terurut atau belum ternormalisasi. Jadi kita akan urutkan dulu. Nah, yang pertama itu adalah langkah yang pertama menentukan range. Jadi dari tabel sebelumnya ini kita tentukan dulu range-nya. Nah, range dapat diartikan sebagai jarak antara data terkecil sampai data terbesar, atau selisih antara data terbesar sampai data yang terkecil. Nah, dalam rumusnya adalah range atau digambarkan dalam simbol R sama dengan data terbesar dikurang dengan data terkecil. Maka untuk menentukan range, kumpulan data tersebut harus diurutkan dulu. Nah, jadi ini dalam tabel ini data mentah tadi ini belum diurutkan. Jadi kita akan urutkan dulu berdasarkan data terkecil hingga data terbesar. Nah, di sini kita sudah urutkan. Jadi dari data terkecilnya yaitu data terbesarnya yaitu 178 dan data terkecilnya adalah 118. Jadi seperti rumusnya tadi adalah range atau simbol R sama dengan data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Jadi kita sudah dapatkan data terbesarnya adalah 178 dikurangi dengan data terkecilnya adalah 118. Jadi hasilnya sama dengan 60. Nah, langkah kedua adalah menentukan jumlah kelas. Nah, untuk menentukan jumlah kelas, yaitu dengan rumus Sturges yang normalisasinya sebagai berikut. Jadi, jumlah kelas, rumusnya adalah jumlah kelas sama dengan K, atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di mana N atau N sama dengan jumlah data yang dimiliki atau 50 orang karyawan. Nah, maka Q-nya atau jumlah kelasnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya itu kita ganti dengan nilai 50 orang karyawannya. Jadi karena jumlah data yang dimiliki. Nah, jumlah data yang dimiliki adalah sebanyak 50 data. Jadi kita hitung jumlah yang diberikan tadi atau data mentahnya tadi itu sejumlah 50 data. Jadi makanya M-nya di sini kita ganti dengan nilai 50. Nah, didapatkan hasilnya adalah sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50, itu hasilnya adalah 1,699. Nah, jadi dijumlahkan semua adalah hasilnya sama dengan 6,607. Ketika dibulatkan, kita bulatkan ke desimal, maka hasilnya adalah 7 kelas. Nah, kita beralih ke langkah yang ketiga adalah menentukan interval kelasnya. Nah, menghitung interval kelas dengan cara membagi range dengan jumlah kelas. Nah, dari perhitungan sebelumnya diperoleh bahwa range-nya itu tadi adalah 60 ya. Ya, 60. Terus jumlah kelasnya itu sama dengan 7. Kita sudah dapatkan tadi di langkah yang kedua. Nah, ini. Nah, selanjutnya adalah rumusnya atau pertanyaannya, maka interval kelas atau dalam simbolnya I sama dengan R atau range dibahagi dengan jumlah kelas atau K ya. Jadi kita tadi sudah dapatkan bahwa range-nya itu 60
jumlah kelasnya 7. Jadi itu yang kita bahagi. Jadi interval kelasnya adalah 60 dibagi 7 sama dengan 8,57. Nah, ketika dibulatkan itu menjadi 9. Hasilnya adalah 9. Nah, langkah yang keempat adalah menentukan kelas. Dalam menentukan kelas, diharapkan semua data yang ada dapat masuk semuanya. Jadi, data yang terkecil harus masuk pada kelas pertama, dan data terbesar dapat masuk pada kelas terakhir. Dari soal di atas dapat dibuat interval-interval kelas sebagai berikut. Nah, mengingat tadi interval kelas, ya, interval kelas kita sudah dapat yaitu 9 sama dengan 9, maka kelas yang pertama dimulai dari angka 118. Nah, kelas yang kedua dimulai dengan angka 127. Nah, kelas yang ketiga dimulai dengan angka 136. Kelas yang keempat dimulai dengan angka 145. Kelas yang kelima dimulai dengan 154. Kelas yang keenam dimulai dengan 163. Dan kelas yang ketujuh dimulai dengan 172. Nah, selanjutnya adalah langkah yang kelima, menghitung frekuensi kelasnya. Nah, frekuensi tiap-tiap kelas diartikan sebagai jumlah dari data yang sudah dimasukkan ke dalam masing-masing kelas. Nah, selanjutnya, semua data pengamatan pada masing-masing kelas dihitung dengan menggunakan sistem tail atau dalam tanda slash atau garis miring. Slash. Nah, selanjutnya adalah frekuensi kelas adalah jumlah dari tanda yang diperoleh. Nah, jika semua langkah dipenuhi, maka dari soal di atas dapat dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, di sini adalah langkah kita untuk menghitung frekuensi kelas dengan membuat tabel distribusi frekuensinya. Ini adalah tabel distribusi frekuensi upah harian lepas 50 pegawai. Jadi yang kelas pertama tadi kita buatkan tabelnya. Jadi kelas 1 sampai kelas 7 ya, 7 kelas. Nah, untuk kelas yang pertama adalah rentan upahnya itu dari 118 sampai dengan 126. Nah, frekuensinya itu adalah 5 pegawai. Ya, 5 pegawai yang mendapatkan rentan upah dari 118 ke 126. Nah, selanjutnya di kelas yang kedua ada rentan upah dari 127 sampai 135. Nah, frekuensinya atau jumlah pegawai yang menerima rentan upah ini adalah sebanyak 7 pegawai. Nah, dari kelas selanjutnya, kelas 3, itu rentan upahnya 136 sampai 144. Jumlah pegawai atau frekuensi yang menerima upah tersebut adalah sebanyak 11. Lanjut di kelas keempat ada rentan upah 145 sampai 153. Nah, frekuensinya atau pegawai yang menerima rentan upah tersebut sebanyak 14 frekuensi atau 14 orang atau 14 pegawai. Nah, yang kelima adalah kelas yang kelima, rentan upahnya adalah 154 sampai 162. Nah, frekuensinya atau upah harian atau pegawai yang menerima rentan upah tersebut sebanyak 7. Nah, lanjut ke
kelas yang ke-6 rentan upahnya itu ada 163 sampai 171. Nah, untuk rentan upah ini hanya terdapat 4 frekuensi atau 4 karyawan yang mendapatkan rentan upahnya. Nah, terakhir di kelas yang ke-7 itu ada total rentang upahnya 172 sampai 180. Nah, frekuensinya atau pegawai yang menerima rentan upah tersebut sebanyak 2. Nah, mungkin ini saja video penjelasan saya tentang materi tentang distribusi frekuensi dalam perkuliahan atau mata kuliah statistika. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penyebutan, dan sebagainya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.